Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas teks eksposisi. Tapi sebelum kita masuki materi teks eksposisi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, langsung saja kita menuju materi teks eksposisi. Materi ini dipelajari di bab 2 pelajaran bahasa Indonesia khusus kelas 10. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas teks laporan hasil observasi. Sekarang teks eksposisi. Kedua teks ini hampir sama, yaitu sama-sama atau masing-masing di dalamnya mengandung informasi. Sebelum kita masuk di teks eksposisi terlalu dalam, kita jelaskan dulu apa itu teks eksposisi. Ya, jadi teks eksposisi adalah teks yang berisi atau sebuah karangan berbentuk paragraf yang isinya informasi atau berisi informasi dengan tujuan dapat menambah wawasan pembaca. Jadi sudah kita lihat di sini pengertian dari teks eksposisi itu, isi dari teks eksposisi itu adalah sebuah informasi untuk menambah wawasan pembaca. Kemudian masuk ke ciri-ciri teks eksposisi. Untuk mengenal lebih dalam apa itu teks eksposisi, kita pelajari dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri inilah yang biasa membedakan teks eksposisi dengan teks yang lain, seperti eksplanasi, laporan hasil observasi, narasi. Dari ciri-ciri inilah kita bisa membedakan sebuah teks. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, ada bersifat objektif. Artinya teks eksposisi yang bersifat objektif itu tidak memihak atau tidak mementingkan satu pihak. Seperti iklan, itu mementingkan satu pihak. Dalam teks eksposisi sifatnya umum. Yang kedua, bersifat informatif. Tentu saja hampir semua teks atau semua teks bisa saja berisi informasi. Sama dengan teks eksposisi, berisi informasi. Informatif artinya dalam sebuah teks eksposisi itu mengandung banyak informasi. Ciri selanjutnya yang ketiga, teks memuat fakta. Apa itu fakta? Ya, fakta itu adalah keadaan atau kejadian yang benar-benar terjadi atau apa adanya. Ciri-ciri suatu fakta itu di dalamnya ada pelakunya, ada keterangan waktu, keterangan tempat, ada proses kejadian. Itu ciri-ciri dari sebuah fakta. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi yang selanjutnya, ini yang terakhir, adalah menggunakan bahasa yang baku dan lugas. Ya, dalam teks eksposisi atau hampir semua teks itu harus menggunakan bahasa yang baku. Baku artinya apa? Baku artinya sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa yang kurang dimengerti oleh orang lain atau bahasa gaul. Tidak menggunakan bahasa seperti itu, harus menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang sulit dibedakan, misalnya bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik itu belum tentu benar, tapi bahasa yang benar itu sudah pasti baik. Bahasa yang benar itu disebut bahasa yang baku. Ya, benar itu baku. Baik itu belum tentu baku. Banyak yang bahasa yang baik, tapi tidak selamanya bahasa yang baik itu bisa baku. Kemudian lugas. Apa itu lugas? Lugas artinya
mudah dipahami. Nah, jadi kita menggunakan bahasa dalam teks eksposisi ini adalah bahasa yang mudah dipahami. Jangan terlalu banyak menggunakan istilah-istilah yang kurang dipahami oleh masyarakat, atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan jenis teks informasinya. Kalau berisi tentang informasi masalah remaja, maka bagaimana cara membuat bahasa yang mudah dipahami oleh kaum remaja. Jadi yang mudah dipahami oleh pembaca. Dalam teks eksposisi ini banyak mengandung paragraf-paragraf atau wacana-wacana yang berisi fakta dan opini. Nah, jadi kita di sini mempelajari atau membedakan mana fakta dan mana opini. Apa itu fakta dan apa itu opini? Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit. Fakta itu adalah suatu keadaan atau kejadian yang benar-benar terjadi. Bagaimana cara mengetahuinya? Ciri-ciri fakta itu ada benda, keterangan waktu, keterangan tempat, peristiwa. Itu adalah ciri-ciri fakta. Kemudian opini. Apa itu opini? Keadaan yang tidak benar terjadi. Bukan kebalikan, tapi opini itu adalah pendapat berdasarkan fakta. Jadi kalau ada fakta biasanya ada informasi, ada opini. Jadi dalam teks informasi itu fakta dan opini biasanya hadir secara bersamaan. Ya, jadi ada fakta, ada opini. Opini adalah pendapat. Nah, saya berikan contoh yang mudah yang ada di lingkungan sekitar, misalnya contoh fakta. Nah, contoh fakta, misalnya dalam kelas, siswa kelas 10 IPA 1 bertambah dari 20 orang sebelumnya menjadi 30 orang. Nah, itu faktanya. Misalnya ada siswa baru yang masuk atau siswa pindahan dari 28 menjadi 30 orang. Nah, fakta. Kemudian fakta yang kedua, di lingkungan yang lebih luas, misalnya lingkungan kita, lingkungan Talisayan, kenakalan remaja di Talisayan semakin bertambah dan tidak bisa diatasi lagi. Ini adalah fakta yang terjadi di lingkungan Talisayan, bahwa kenakalan di Talisayan semakin hari semakin bertambah. Nah, kira-kira apa opininya? Opini itu adalah pendapat seseorang berdasarkan fakta. Misalnya saya berikan contoh, berdasarkan fakta siswa 10 IPA 1 yang bertambah 2 orang. Nah, pendapat saya, ini pendapat saya, bisa setiap orang itu bisa mempunyai pendapat masing-masing berdasarkan fakta yang di atas. Nah, misalnya pendapat saya, perlu adanya formasi tempat duduk agar proses belajar mengajar di kelas 10 IPA 1 berjalan lancar. Artinya jika bertambah dari 28 menjadi 30, ya itu pendapat saya bahwa perlu adanya formasi tempat duduk baru agar proses belajar mengajar itu berjalan lancar. Kemudian fakta yang kedua, masalah kenakalan remaja di Talisayan. Opini atau pendapat saya berdasarkan fakta yang tadi atau yang di atas. Nah, seharusnya orang atau para orang tua lebih memperhatikan pergaulan anaknya, karena kekurangan perhatian orang tua dapat mempengaruhi sikap pribadi orang tua. Itu menurut saya, opini saya jika ada fakta seperti yang di atas masalah kenakalan remaja. Nah, setiap orang bisa mengungkapkan pendapatnya masing-masing atau opininya berdasarkan fakta. Nah, jadi mungkin kenakalan remaja di Talisayan karena kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian, atau mungkin kenakalan remaja bertambah di Talisayan karena adanya pergaulan di luar lingkungan Talisayan dibawa masuk ke Talisayan. Ada banyak pendapat yang bisa kita utarakan untuk memperjelas atau untuk meyakinkan dari fakta yang di atas. Jadi dalam teks eksposisi itu banyak mengandung fakta dan opini. Opini itu adalah argumen atau pendapat seseorang berdasarkan fakta. Jadi biasanya selalu hadir secara bersamaan dalam teks eksposisi atau teks yang berisi informasi.
Mungkin sampai di sinilah pertemuan kita kali ini. Cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini atau pada pertemuan ini bisa bermanfaat dan bisa kita realisasikan kembali. Nah, jadi mudah-mudahan ini tidak seperti angin lalu ya, yang disimak lalu dilupakan kembali atau tidak diingat lagi. Tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker. Kalau keluar rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa olahraga yang teratur. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan wabah COVID ini cepat berlalu. Kita ketemu seperti biasa, tatap muka seperti biasa di ruangan yang tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.